Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Permata Umi dengan NIM 24053091. Hari ini saya akan membuat sebuah video mengenai beberapa kasus yang dikenai pengenaan pajak PPh pasal 21. Berikut kita bahas mengenai kasus-kasus tersebut. Nah, untuk soal nomor 1, ini contoh kasus tentang pegawai tetap, di mana kasusnya adalah pada PT Maju Jaya memiliki 2 orang pegawai, di mana yang pertama itu Andi, berstatus sudah menikah, memiliki 2 orang anak, gaji pokok 8 juta per bulan, tunjangan tetap 2 juta per bulan, dan ia membayar iuran pensiun sebesar 200.000 per bulan. Kemudian pegawai kedua yaitu Budi, berstatus masih lajang, gaji pokok 10 juta per bulan, kemudian menerima bonus 20 juta pada bulan Desember, kemudian juga membayar iuran pensiun sebesar 250.000 per bulan. Nah, pada kasus ini perusahaan menanggung iuran JHT sebesar 3,7% dan JKK sebesar 0,5% dari gaji pokok masing-masing pegawai. Nah, tugas kita di sini adalah yang pertama menghitung PPh 21 terutang untuk masing-masing pegawai secara tahunan maupun bulanan. Yang kedua, kita akan menganalisis apakah beban pajak tersebut sudah sesuai dengan tarif progresif pasal 17. Nah, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung penghasilan bruto dari masing-masing pegawai. Nah, untuk yang pertama kita hitung adalah untuk pegawai atas nama Andi. Untuk penghasilan bruto, pada kasus tadi sudah diketahui bahwa gaji per bulan dari pegawai Andi adalah 8 juta per bulan. Kemudian tunjangan tetap 2 juta. JKK itu ditanggung oleh perusahaan sebesar 0,5%. JKK ini adalah jaminan kesehatan kerja. Sehingga 0,5% dari 8 juta adalah 40.000. Kemudian JHT juga ditanggung oleh perusahaan sebesar 3,7% dari penghasilan atau gaji, yaitu 3,7% dari 8 juta adalah 296.000. Kemudian total bruto kita adalah 10.336.000. Kemudian kita lakukan pengurangan jika ada pengurangan seperti ada pembayaran iuran atau biaya-biaya lainnya. Nah, pada kasus Andi ini, ia juga membayar iuran pensiun sebesar 200.000 per bulan. Kemudian, Andi juga dikenakan biaya jabatan. Biaya jabatan ini dihitung yaitu dengan mengalihkan 5% dikali penghasilan bruto. Nah, 5% dikali penghasilan bruto kita penghasilan bruto Andi tadi yaitu 10.336.000, maka menghasilkan biaya jabatan yaitu 516.000. Kita bulatkan menjadi 500, sehingga untuk pengurangannya iuran pensiun 200.000, kemudian ditambah biaya jabatan sebesar 500.000, sehingga untuk pengurangan Andi adalah 700.000 per bulan, dan untuk per tahun itu dikali 700.000 kali 12 bulan atau 1 tahun, yaitu per 1 tahun adalah 8.400.000. Nah, kemudian kita lakukan penghitungan penghasilan neto dalam sebulan. Nah, tadi dengan cara mengurangkan penghasilan bruto dengan pengurangan. Nah, penghasilan bruto kita adalah 10.336.000 dikurang dengan pengurangan tadi sebesar 700.000, sehingga penghasilan netonya adalah 9.636.000. Nah, ini untuk 1 bulan. Kalau untuk mencari per 1 tahun itu dikalikan dengan 12 atau 1 tahun kan 12 bulan. Kemudian, dapatlah hasil untuk 1 tahunnya adalah 115.632 juta. Kemudian, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kurangkan dengan PTKP. Nah, PTKP Andi ini berstatus K per 2, di mana wajib pajak atas diri Andi itu 54 juta, kemudian status menikah 4,5 juta, kemudian memiliki 2 orang anak yaitu 9 juta.
Kemudian total PTKP-nya adalah 67.500.000. Nah, kemudian kita cari PKP-nya. Dengan hasil neto tadi dikurangkan dengan PTKP. Nah, PKP sama dengan 115.632 juta dikurang dengan 67.500.000. Sehingga hasilnya adalah 48.123.000. Sehingga kita bulatkan saja menjadi 48 juta. Nah, untuk PPh 21 dengan tarif progresifnya di mana sampai dengan 60 juta itu dikenakan pajak sebesar 5%. Karena total akhirnya hanya 48, tidak melebihi 60 juta, maka PPh 21 dikenakan 5% untuk status andi tersebut. Sehingga 5% dikali dengan 48 juta itu adalah 2.400.000 untuk per tahun. Kemudian untuk per bulan kita bagi dengan 12 sehingga per bulannya adalah 200.000. Kemudian kita lanjutkan untuk pegawai atas nama Budi, di mana untuk penghasilan bruto sudah diketahui bahwa gaji pokok yang didapat oleh Budi ini adalah 10 juta, iuran JHT atau jaminan hari tua itu 3,7% dari perusahaan. Dengan kita kalikan 3,7% itu dengan penghasilan atau gaji pokoknya 10 juta, maka dapat iuran JHT-nya adalah 370.000. Kemudian kita hitung JKK-nya, JKK 0,5% dikali dengan 10 juta atau gaji pokok tersebut, maka iuran JKK adalah 50.000. Sehingga untuk menghitung penghasilan bruto karena adanya pemberian bonus untuk bulan Desember saja, maka untuk pendapatan atau penghasilan bruto antara total Januari dan November itu berbeda dengan penghasilan bruto pada bulan Desember. Sehingga total bruto dari penghasilan Budi tersebut adalah 10.420.000 per Januari dan November untuk per satu bulannya. Kenapa dibedakan dengan bulan Desember? Karena pada bulan Desember tersebut Budi menerima bonus sebesar 20 juta. Sehingga nanti untuk penghasilan bruto di bulan Desember itu ditambahkan dari hasil penghasilan bruto gaji pokok, iuran JHT dan JKK tersebut dengan bonus di bulan Desember sebesar 20 juta. Sehingga untuk total Januari dan November itu masing-masing per bulan adalah 10.420.000. Kemudian untuk bulan Desember itu ditambah dengan 20 juta jadi 30.420.000. Sehingga untuk satu tahun itu 10.420.000 itu kita kali 11 bulan, hasilnya adalah 114.620.000 ditambah dengan untuk pendapatan bulan Desember sebesar 30.420.000. Sehingga total bruto pada penghasilan Budi tersebut adalah 145.040.000. Kemudian kita lakukan pengurangan karena ada iuran pensiun dan dikenakan biaya jabatan. Nah, iuran pensiun itu ada 250.000 dibayarkan oleh Andi per bulan. Kemudian untuk biaya jabatan sama seperti tadi, cara mencarinya adalah 5% dikali penghasilan bruto. 5% dikali 10.420.000 itu adalah 512. Untuk memudahkan kita dalam menghitung, kita bulatkan menjadi 500.000. Sehingga untuk iuran pensiun 250.000 ditambah dengan biaya jabatan 500.000 itu total per bulannya untuk pengeluaran adalah 750.000 per bulan. Untuk per satu tahun kita kalikan dengan 12 bulan, maka dihasilkan untuk satu tahun adalah 9 juta. Nah, untuk total penghasilan neto itu kita kurangkan
antara penghasilan bruto dengan pengurangan. Nah, di sini penghasilan bruto kita tadi 10.420.000 dikurang dengan pengeluaran kita adalah 750.000 sehingga total pendapatan neto adalah 9.670.000. Itu untuk per bulan. Untuk per tahunnya kita kalikan dengan 12 yaitu 136.040.000 per tahun. Kemudian kita hitung PTKP-nya. Karena PTKP berstatus K per 0, maka wajib pajak sebesar 54 juta. Maka PTKP-nya hanya 54 juta karena statusnya K per 0. Nah, untuk menghitung PKP-nya kita kurangkan penghasilan neto dikurang dengan PTKP. Penghasilan neto kita tadi adalah 136.040.000 dikurang dengan PTKP adalah 54 juta. Sehingga hasil PKP Budi adalah 82.040.000. Nah, karena kita lihat, kita analisis pendapatan akhirnya itu adalah 82.040.000 melebihi tarif progresif pada 1 atau lapisan 1, di mana pada lapisan 1 0 sampai dengan 60 juta itu dikenakan tarif 5%. Kemudian untuk lapisan kedua itu 60 juta 1 sampai 250 juta itu dikenai tarif progresif 17 sebesar 15%. Nah, kita lihat dengan kasus Andi ini, karena hasil penghasilan akhirnya adalah 82.040.000, dia dikenakan dua lapisan. Yang pertama untuk 60 juta pertama dikenakan tarif 5%, sehingga 5% dikali 60 juta adalah 3 juta per tahun. Nah, untuk yang kedua karena sisanya tadi menjadi 22.040.000 karena yang 60.000 dikenakan pajak progresifnya 5%. Yang 22.040.000 ini dikenakan tarif progresif sebesar 15%. Sehingga hasilnya untuk per 1 tahun adalah 3.306.000 per tahun. Nah, untuk total PPh 21-nya untuk Budi adalah 6.306.000 per tahun. Untuk per bulan itu dikenai 525.500 per bulan. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menganalisis apakah beban pajak pada masing-masing pegawai tersebut telah sesuai dengan tarif progresif pasal 17 atau belum. Nah, tarif progresif pasal 17 ini terdiri dari beberapa lapisan. Nah, lapisan pertama sampai dengan 60 juta itu dikenakan tarif 5%. Lapisan kedua yaitu 60 juta 60 juta, 1 sampai 250 juta dikenakan tarif 15%. Kemudian lapisan ketiga itu 250 juta, 1 sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Kemudian untuk lapisan keempat 500 juta, 1 sampai 5 miliar itu dikenakan tarif sebesar 30%. Kemudian untuk lapisan kelima 5 miliar ke atas itu dikenakan tarif sebesar 35%. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa untuk beban pajak untuk Andi itu sudah sesuai dengan tarif progresif pasal 17, yang mana Andi dikenakan tarif progresif pada lapisan 1 sebesar 5% karena pendapatannya adalah 48 juta. Berbeda dengan kasus Budi, di mana pajak yang dikenakan untuk Budi ini dihitung per lapisan, atau pajak yang dikenakan kepada Budi itu dikenakan dua lapisan, untuk lapisan 1 dan lapisan 2 tarif progresif 17, dimana karena pendapatan Budi itu melebihi lapisan 1 yaitu 82.040.000. Untuk lapisan 1 tadi syaratnya sampai dengan 60 juta itu 5% tarifnya. Sedangkan jika lewat dari 60 juta itu sampai dengan 250 juta itu dikenakan tarif 15%.
Nah, untuk lapisan pertama sebesar 60 juta itu dikenakan 5%, berarti 3 juta 1 tahun. Untuk lapisan kedua yaitu sisanya adalah 22.040.000 dikali dengan lapisan kedua atau tarif 15%, sehingga menghasilkan 3.306.000 per tahun. Nah, total PPh 21 untuk pegawai budi adalah 6.306.000 per tahun. Untuk per bulannya kita bagi menjadi dibagi 12, itu hasilnya adalah 525.500 per bulannya. Nah, untuk soal yang kedua yaitu terkait kasus pensiunan, di mana kasusnya adalah seorang mantan pegawai itu menerima uang pensiun berkala sebesar 4 juta per bulan dan jasa produksi sebesar 15 juta pada bulan Juni. Untuk statusnya kawin tanpa tanggungan. Nah, tugas kita adalah menghitung PPh 21 atas penghasilan pensiun berkala dan jasa produksi tersebut. Untuk diketahui, sudah dijelaskan dalam soal bahwa pensiunan bulanannya adalah 4 juta per bulan. Untuk per tahun kita kalikan 12, sehingga untuk per tahunnya adalah 48 juta. Untuk jasa produksi ini hanya diterima sekali terima pada bulan Juni sebesar 15 juta. Maka total bruto kita adalah 63 juta. Nah, untuk PTKP-nya dia berstatus K/0 dengan status kawin, maka untuk wajib pajak atas diri sendiri itu 54 juta, dan untuk status kawin itu ditambah 4,5 juta, sehingga PTKP-nya adalah 58.500.000. Nah, untuk menghitung neto, karena tidak ada pengurangan terhadap biaya-biaya atau iuran lainnya, maka neto sama dengan pendapatan atau penghasilan bruto, yaitu sebesar 63 juta. Kemudian untuk mencari PKP kita, maka dikurangi PTKP, penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP, sehingga PKP kita adalah 4,5 juta. Maka dikenakan PPh 21 sebesar 5%, yaitu dikali dengan 4.500.000, maka untuk per tahun dikenakan PPh 21-nya sebesar 225.000 untuk per tahun, dan untuk per bulan yaitu 18.750 rupiah per bulan. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 3 terkait kasus tenaga ahli, di mana kasusnya ada 3 orang tenaga ahli yang bekerja sebagai konsultan proyek selama 3 bulan. Di antaranya ada Rina, dia memiliki NPWP dengan penghasilan per bulannya 15 juta. Kemudian ada Tono, tidak memiliki NPWP, penghasilannya adalah 10 juta per bulan. Kemudian Sari memiliki NPWP dan penghasilannya 5 juta per bulan. Nah, tugas kita di sini adalah yang pertama untuk menghitung PPh 21 dari masing-masing tenaga ahli tersebut, apakah sesuai dengan ketentuan penghasilan yang tidak berkesinambungan. Nah, yang kedua, kita akan mengevaluasi perbedaan beban pajak antara yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP. Nah, yang ketiga, kita akan menganalisis dampak kepemilikan NPWP terhadap strategi perencanaan pajak bagi perusahaan. Nah, untuk tenaga ahli yang pertama, Rina, yang memiliki NPWP, penghasilan brutonya adalah 15 juta per bulan, sehingga untuk konsultan proyek 3 bulan tersebut kita kalikan dengan 3, maka penghasilan brutonya adalah 45 juta per 3 bulan. Nah, untuk DPP atau dasar pengenaan pajaknya yaitu 50% dikali dengan penghasilan bruto. Nah, 50% dikali 45 juta adalah 22.500.000. Nah, untuk PPh 21-nya adalah terkena lapisan pertama pajak progresif 17, yaitu 5% dikali 22.500.000, maka untuk 3 bulan PPh 21-nya adalah 1.125.000. Untuk per bulannya kita bagi 3 menjadi 375.000.
Untuk tenaga ahli yang kedua, Saudara Tono, dia non NPWP atau tidak memiliki NPWP. Nah, untuk penghasilan Tono, penghasilan brutonya adalah 10 juta per bulan. Karena telah menjadi konsultan proyek selama 3 bulan dikali 3, maka penghasilan brutonya adalah 30 juta per 3 bulan. Nah, dasar pengenaan pajaknya adalah 50% dikali dengan 30 juta atau penghasilan bruto, yaitu 15 juta. Maka dikenakan PPh 21 sebesar tarif 5%, maka 5% dikali 15 juta untuk 3 bulan dikenakan 750.000. Kemudian karena Saudara Tono ini tidak memiliki NPWP, maka Tono ini dikenakan tarif tambahan sebesar 20%. Maka PPh 21-nya adalah 750.000 dikali dengan 120%, sehingga hasilnya adalah 900.000 per 3 bulan. Kenapa di sini pencatatannya 120%? Karena tarif normal pajak adalah 100%. Kemudian karena tidak memiliki NPWP dikenakan tarif tambahan sebesar 20%. Sehingga penulisannya adalah 120%. Ini adalah cara mudah dalam menghitungnya. Nah, kemudian untuk Sari memiliki NPWP. Untuk penghasilan brutonya adalah 5 juta per bulan. Dan karena konsultan 3 bulan, maka dikali 3 menjadi 15 juta per 3 bulan untuk penghasilan brutonya. Nah, untuk dasar pengenaan pajaknya adalah 50% dikali dengan penghasilan bruto, maka 50% dikali 15 juta adalah 7.500.000. Nah, untuk PPh 21-nya dikenakan tarif progresif 17 lapisan 1, yaitu 5% dikali dengan 7.500.000. Maka dapat 375.000 per 3 bulan. Nah, seperti itu cara penghitungan pengenaan pajak PPh 21 atas beberapa kasus. Baik, berikut sudah kita bahas mengenai pengenaan pajak PPh 21 terhadap beberapa kasus. Nah, saya Gita Permata Umi izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.